Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Oh, luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Yes, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Dan kita merdeka dalam segala hal. Amin. Amin. Hari ini kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Dan kita juga merayakan ibadah kita untuk minggu yang spesial hari ini. Dan kita percaya Tuhan selalu berada di tempat kita di sini. Amin. Semua diberkati, diurapi Tuhan. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Tolong beri aku 1 minggu lagi. Aku pasti akan membayar kamu minggu depan. Aku hanya meminjam sedikit dana. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandungannya. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, membela negara kita. Merdeka! Yes. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk memuji menyembah hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami, Engkau laikan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan juga tempat ini Tuhan Yesus.
Dan kami percaya kuasa gelap, iblis, apapun Tuhan, tidak ada di sini Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri atas kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. kita ulang dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri atas kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, Kekuatanku amin. hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Silakan untuk berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak
Glory, glory, haleluya, haleluya, puji glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji haleluya, puji haleluya, puji amin, haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah menjamah setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau melepaskan roh kami Tuhan, hanya untuk memuji menyembah kepada Engkau Tuhan. Kami gak mau Tuhan Yesus menyembah kepada Allah yang lain. Hanya Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami puja, yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kau selalu memberikan kami nyanyian yang baru di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau begitu baik Tuhan Yesus. Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau melihat kedalaman hati kami Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata dan tidak terbatas Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Yesus tembus sampai ke juru pendunia semuanya. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, dimanapun teman dan sahabat kami berada juga Tuhan, Engkau melihat kesungguhan hati mereka. Yang sakit juga Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis tidak berhak untuk mengganggu hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yes, semua diberkati Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi lagu Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Bisa ya?
Haleluya. Gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka pada gerakanku, oh ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka pada gerakanku. Katakan ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai gerakanku. Katakan ya gerakanku, ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku, oh ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai gerakanku. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, semua diberkati Tuhan. Bersuka cita. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kita cross check hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan pesan Tuhan, isi hati Tuhan buat kita semua. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau sucikan kuduskan kami, Kau sucikan kuduskan juga hamba-Mu yang ingin menyampaikan isi pesan-Mu Tuhan. Kau layakkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tanggalkan apa semua menjadi pengetahuannya, kehebatannya semua Tuhan. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan. Kami bukan hanya mau mendengar firman-Mu Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan pertolonganku, pertolonganku
semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidup. Yang tak pernah kulihat, Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. yang tak mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidup. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Hanya tak mungkin bagiku, Yang tak mungkin bagiku, tapi mungkin bagi Engkau Tuhan. semua mungkin bagiku. Engkaulah jawaban hidup kami. Engkaulah jawaban hidupku. Yes. Yang tak pernah kami lihat Tuhan, Yang tak pernah Kau sediakan, Kau nyatakan Tuhan. yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku.
Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih buat kesempatan pada petang hari ini. Kami boleh berbakti, bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Roh Allah bekerja sehingga persekutuan kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Ada kuasa Allah yang turun. Kami semua diberkati. Yang lemah, yang sakit, apapun problem kami, saya percaya firman Allah sanggup menopang kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, berfirmanlah. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua yang Tuhan kasihi. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, hari istimewa. Amin. Kita bisa merayakan 17 Agustus tahun apa? Tahun 2025, berarti yang ke-80. Jadi kita terus berdoa agar bangsa kita terus diberkati Tuhan. Amin. Kita doakan shalom untuk Indonesia. Shalom. Haleluya. Saudara semuanya, mari sore hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita simak bersama-sama. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan disampahkan ke dalam api dan dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan kamu adalah murid-muridku. Saudara, kenapa Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar? Bukan pohon korma, bukan pohon ara. Kenapa pohon anggur? Taman anggur. Kita perhatikan bersama-sama. Anggur itu kalau kita perhatikan tuh tumbuh merambat di bawah tuh, ya, di bawah bukan di atas. Kalau dinaikkan baru ke atas. Kalau nggak dia di bawah. Merambat, bertumbuh, bertambah. Apa artinya? Anak Tuhan harus di bawah, rendah hati. Yang kedua merambat. Nggak cukup besar, enggak. Merambat, makin nanti makin jauh. Itulah pentingnya kesabaran dalam Tuhan. Amin. Ya, rendah hati, sabar. Terus semuanya. Yang ketiga adalah saling melekat, saudara. Batang, carang, ranting saling melekat. Itulah artinya dalam Tuhan harus kita makin merapat. Dengan Tuhan jangan jauh-jauh, harus merapat. Jadi makin intim dengan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Terus semuanya, jadi kita punya tugas untuk menjaga kesatuan, mendukung, apa artinya kita saling menempel dan hidup untuk bisa maju. Terus semuanya,
apa yang terkandung dalam pokok anggur yang benar itu. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tentunya dari batangnya itu, dari pokok itu akan mengeluarkan sesuatu yang dipergunakan, yang dibutuhkan oleh carang dan rantingnya. Yang pertama adalah kasih. GKKI tertulis Yohanes 3:16. Apa artinya? Kasih yang paling utama. Artinya apa saudara semuanya? Kita ada dalam dunia ini, Tuhan punya maksud agar kita membagikan kasih kepada orang lain. Pastikan sanak, saudara, family, dalam keluargamu sudah mendengarkan Injil. Jadi penginjilan itu penting sekali. Dimulai dari keluarga, rumah tangga, masyarakat. Jadi kita ingin saudara semuanya, GKK Penemuan Benih, GKK mengabarkan Injil. Amin. Ini adalah impian Tuhan. Artinya apa? Kita ada untuk menyalurkan kasih sampai kepada rumah yang terakhir, orang yang terakhir, keluarga yang terakhir. Di mana tapi itulah artinya. Di mana ada manusia, Allah mau mereka itu mendengarkan Injil. Yohanes 3:16. Kemudian apalagi saudara semuanya? Kebenaran. Akulah jalan, kebenaran hidup. Artinya apa? Orang Kristen harus hidup dalam kebenaran. Bagaimana ngajak orang lain benar kalau dia nggak benar? Kan nggak mungkin saudara semuanya. Sebelum yang lain diajak, kita sendiri benar. Benar yang bagus saudara semuanya. Kalau kita benar, percaya saudara semuanya, kita nggak diomongin orang saudara. Amin. Bisa aja ngajak orang diri sendiri sorangan kumaha. Nah, kadang-kadang kan gitu ya. Orang melihat kelemahan kita saudara semuanya. Jadi percayalah, kita pegang teguh kebenaran. Di dunia ini kebenaran semakin sukar didapatkan. Kalau kita ikuti apa dari pemberitaan, yang makin langka adalah keadilan kebenaran. Seringkali bolak-balik itu susah. Yang ada adalah hoax. Bohong ada di mana-mana saudara semuanya. Jadi kebohongan itu bukan hal yang baru lagi, hal yang biasa seolah-olah. Tipu menipu, tipsani, tipu sana tipu sini. Nah saudara semuanya, kita orang percaya harus benar. Laku kita, perbuatan kita, perkataan kita harus benar. Ikuti firman Tuhan. Katakan ya di atas ya, enggak atas enggak. Lebih dari itu jahat. Ini yang tidak mudah saudara semuanya. Seringkali diputar balik, ya. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, ya. Jadi seringkali terjadi saudara, yang korban malah jadi tersangka. Kenapa? Dibolak-balik seperti itu. Saudara semuanya, kita punya prinsip. Allah itu Allah yang benar. Dimanapun juga, kita punya pola pikir benar. Pola hidup benar. Mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu adalah harga yang harus kita bayar kepada Tuhan. Yang ketiga saudara semuanya, apa yang Tuhan mau kita mendapatkan adalah kuasa. Yesus panggil murid-muridnya. Baca 10:1. Dipanggil, bukan diberi bekal uang, bukan. Diberilah mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit agar sembuh, mengusir setan-setan agar iblis setan cuma lari. Oleh karena kuasa Tuhan. Jadi saudara semuanya, inilah yang Allah mau kita gunakan. Kita berjalan bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman kepada Tuhan. Allah mau kuasa Allah menyertai gerejanya. Jadi saya percaya bersama Tuhan kita akan menikmati kuasa Allah. Yang ketiga, yang empat adalah anggur. Pohon anggur itu mengeluarkan sukacita. Anggur sukacita dalam Tuhan.
Ciri khas anak itu adalah sukacita. Banyak persoalan, haleluya. Nggak punya uang, haleluya. Banyak problem, haleluya. Itulah ciri anak Tuhan, sukacita. Terus semuanya kita akan membedah ini firman. Kita berada dalam abad yang 20. Hari ini peringati hari kemerdekaan. Apa artinya merdeka dalam Tuhan? Bebas. Kita baca dalam ayat yang keempat tadi dikatakan begini. Tinggallah dalam aku. Tinggal dalam Tuhan. Artinya itu kemerdekaan. Di luar Tuhan kau akan terjajah oleh iblis setan. Jadi dikatakan lagi oleh Injil Yohanes adalah, kalau engkau dalam aku dalam dia, pintalah apa saja kau pinta akan diberikan kepadamu. Tinggal tetap dalam Tuhan. Apa artinya? Meskipun banyak problem, banyak persoalan, kita nggak boleh meninggalkan Tuhan. Terus semuanya apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah mau kita tinggal tetap dalam Tuhan. Hidup kan nggak mulus, saudara semuanya. Kekurangan, kesulitan, kecewa, sakit hati, terus semuanya. Jadi kita banyak sekali menghadapi persoalan. Langkah manusia yang salah adalah meninggalkan Tuhan, cari pertolongan kepada yang lain. Ikut Tuhan kok susah ya. Kerjaan susah, pencarian susah, jodoh juga susah. Aduh, gimana ini? Setelah semuanya, padahal itu manusia itu kan dalam polanya Tuhan. Allah yang bekerja. Kadang-kadang kita diproses dalam kesakitan, kekecewaan. Kita nggak tahan, saudara. Kadang-kadang ikut Tuhan gini-gini aja, nggak ada kemajuan. Berarti tinggalkan Tuhan. Nah, seringkali saudara semuanya, itu manusia cari jalan alternatif. Nggak mau ikuti jalan Tuhan. Itu jalan alternatif yang dia anggapnya, aduh, benar. Pada siapa tinggal dalam aku, itulah yang Allah mau. Apapun yang terjadi, mari tinggal dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara semuanya. Raja Daud pernah menulis demikian. Mazmur 20 ayat 8-9. Kalau bisa ditampilkan, Mazmur 20 ayat 8 dan 9. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Apa? Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ini pernyataan Daud. Banyak orang dalam kesulitan lari, cari jalan alternatif, cari pertolongan. Daud pernah mengalami seperti itu. Dia benar, dia lurus, hidupnya nggak mulus, banyak tekanan, banyak problem, tapi dia tetap mencari Tuhan. Dia katakan, banyak orang mengandalkan kereta dan kuda. Tahu kereta? Kereta emas. Artinya apa? Kereta itu lambang kekayaan. Ya. Apa kuda? Lambang kekuatan, powerhouse. IPH. Itu artinya kekuatan. Banyak orang dalam menghadapi persoalan hidup itu lari kepada manusia, pangkat, manusia, kedudukan, dan harta benda. Ini yang ditempuh oleh manusia. Tapi Mazmur katakan, mereka akan jatuh. Tapi kita yang dalam Tuhan, arwah Tuhan, akan mendapat kemenangan. Jadi inilah saudara semuanya yang Allah mau kita perhatikan. Kereta adalah duniawi, kuda adalah kuasa manusia. Mereka rebah dan jatuh dan gagal, namun kita itu akan berdiri teguh karena bersama Tuhan. Saudara semuanya, tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam aku, apa artinya? Kasih, tetap lagi mengabarkan Injil. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita nggak menginjil, saudara semuanya. Menginjil kewajiban kita harus, nggak boleh tidak.
Bukan mau yang tidak mau, tapi ini kewajiban orang-orang percaya. Kedua adalah kebenaran. Kalau kurang, memberi. Kalau orang dunia bilang, kurang mau memberi, itu kan nggak mungkin. Kalau banyak baru memberi. Iya nggak? Logikanya begitu. Masa orang kurang mesti memberi? Enggak dong. Kalau orang yang kaya mau memberi. Tapi Injil katakan, memberi kepada Tuhan nggak pernah hilang. Nggak ada orang yang miskin karena memberi. Banyak orang hemat luar biasa, digenggam hartanya, tapi terlewai kekurangan. Kenapa? Oleh karena ini firman Tuhan. Kita pegang kebenaran. Apa yang kita berikan buat Tuhan, waktu, tenaga, uang, jangan etang-etunglah. Kalau kehitungan sama Tuhan, Tuhan hitungan sama kita. Jadi kalau kita hitungan sama Tuhan, Tuhan nggak hitungan sama kita. Bro, sana, bro, sini. Berikan buat Tuhan. Berkat akan mengalir melimpah. Apa yang kau tabur, akan kau tuai. Kalau nggak menabur, gimana menuai? Kalau segelas air diminum sorangan dia nggak ulah. Kau mau diminum batur, beres kan tuh? Wah, iya kan? Jadi saudara semuanya, percayalah pada firman Tuhan. Percayalah, apa yang kita berikan buat Tuhan nggak ada yang hilang. Waktu, tenaga, apapun juga yang diinvestasikan buat Tuhan pasti akan kembali. Gak ada orang miskin karena memberi, tapi banyak orang yang miskin karena poret, begitu ya. Cuma sendiri juga nggak boleh, apalagi bukan orang lain. Nah, kita jangan begitu, ya. Mari kita murah hatilah. Yang ketiga, kuasa itu Tuhan mengalir buat orang yang dalam Tuhan. Bagaimana kuasa lagi bekerja kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Tinggal dalam Tuhan, berdoa siang dan malam, punya iman, baru kuasa turun. Kalau kita berdoanya mau enggak, gimana ada kuasa Allah bekerja? Kan nggak mungkin saudara semuanya. Kuasa Allah bekerja pada orang yang tinggal tetap dalam Tuhan. Intim, rapat, Allah memberkati. Amin. Renggang, iblis masuk nanti. Ya, jadi rapatlah, tekunlah berdoa, yakinlah. Kenapa? Allah sanggup. He is able. Dia sanggup mengadakan everything what we need. Apa yang kita butuhkan, percayalah, Allah sanggup untuk mengadakannya. Amin. Tuhan mau kita bersukacita. Anggur lambang daripada sukacita. Hidup ini kan gak selamanya buat sukacita. Banyak problem, banyak persoalan. Asal benar tapi kayaknya disalahkan. Ya. Dan semuanya tetaplah kita dalam sukacita Tuhan. Amin. Melayani itu banyak tantangannya, tapi tetaplah setia kepada Tuhan. Jadi orang Kristen banyak problem, banyak tantangan. Sini nggak boleh, sana nggak boleh. Bukan dilarang sama Tuhan, kenapa? Kita itu dijaga supaya kita nggak menyimpang. Agar apa? Agar kita terpelihara. Jadi saudara semuanya, kalau kita bersukacita, itu Allah mau. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi hati harus gembira. Hati yang gembira adalah obat. Orang sakit, kemarin saya ganti ban begitu ya. Saya saksi sama Pak Haji gitu. Pak Haji, kalau orang itu umur 70, kasih kata umur 70, tapi susah, yang susah, mengeluh, jangan khawatir panjang, sampai mana 70? Nggak sampai 70, stres, depresi, belum waktunya udah meninggal. Kenapa? Sedih melulu, khawatir melulu. Umur 70, karena siang malam gembira, jadi panjang umurnya. Kenapa? Hati gembira, obat. Jadi saudara semuanya, bergembiralah dalam Tuhan, dalam ibadah, dalam melayani, harus kita penuh dengan sukacita. Hati gembira adalah obat. Saudara semuanya, apa keuntungan kita tinggal dalam Tuhan? Allah mau
Aku dalam kamu, kamu dalam aku. Jadi satu. So, dalam Tuhan itu kita akan menikmati hadiratnya Tuhan. Sifat karakter Allah akan dibuktikan kalau kita satu dalam Tuhan. Yang pertama, Yehovah Rohi. Apa artinya Yehovah Rohi? Ayo. Yehovah Rohi. Apa artinya? God is my shepherd. Allah itu gembala. Bagaimana kita bisa merasakan kasih Allah kalau kita nggak susah duluan? Kita susah, buat makan susah. Saya makan hari ini, besok makan apa nggak tahu gitu. Tapi karena kita punya iman kepada Tuhan, Allah menggembalakan, mencukupkan. Kita punya iman seperti itu. Yehovah Rohi. Allah itu yang mencukupkan. Ya. Jadi Allah itu gembala. God is my shepherd. Ya. Tuhan itu gembala yang baik. Yang kedua, Allah itu Yehovah Jireh. Tahu artinya Yehovah Jireh? God is provider. Allah itu yang menyediakan. Dulu Ishak anak Abraham itu sambil panggul kayu, ya, dia ngomong, "Papa, kayu geus aya, api geus aya, pisau keur mencit geus aya, mana dombanya?" Kan begitu kan? Mana dombanya? Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Kalau kita baca betul, apa yang Tuhan katakan betul. Akhirnya yang dikorbankan bukan Ishak, tapi Allah kirimkan domba untuk dikorbankan. Itulah God is the provider. Tuhan itu yang menyiapkan. Dimulai apa? Diawali dari kekurangan. Nah, kalau kurang jangan bingung, jangan khawatir. Abraham juga pernah kekurangan. Iya ya, pisau nges ayah, kayu nges ayah, dombanya mana? Yakin Allah akan menyediakan. Engkau pun punya kebutuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Katakanlah, God, you are my shepherd, you are my provider. Ya, you prepare everything what I need, God. Saya percaya Engkau menyediakan apapun yang kami butuhkan. Nah, setelah waktunya sampai, Allah memberikan domba dan dikatakan Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Yang ketiga semuanya, Yehovah Rafa. Apa artinya? Ayo, Yehovah Rafa. Hah? God is my healer, ya. Dia itu yang menyembuhkan. Jadi saudara semuanya, penyakit apapun yang kita hadapi, kita punya iman. Jangan sakit, pikir papa, dokter mana ya yang akan kau kunjungi? Apotek mana ya yang harganya murah itu? Terus semuanya, berpikirlah secara Alkitab. God is apa? Yehovah Rafa. Rafa. Dia itu yang menyembuhkan. Penyakit manapun, apapun penyakit yang disembuhkan Tuhan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Semua dapat disembuhkan. Amin. Terus semuanya itu Yehovah Ra'ah. Sekarang Yehovah Nisi, apa artinya? Ayo, Yehovah Nisi. Yehovah Nisi. Hah? Bagi keselamatan. Dulu bangsa Israel berperang melawan Amalek. Ya. Waktu Israel angkat tangan, menang. Turun tangan, kalah. Kemudian Musa mengatakan, terus berdoa angkat tanganmu. Dan ternyata dengan angkat tangan, Tuhan bekerja, Amalek dikalahkan. Jadi kalahkan bukan oleh kekuatan Israel, tapi oleh kekuatan Tuhan. Yehovah Nisi. Allah itu beri kemenangan. Mungkin nggak peperangan tanpa perang? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berkat Tuhan ada persoalan. Berkat Tuhan ada persoalan. Jangan sampai kita bertanding pengen menang, bisa nggak? Bertanding juga pengen menang, nggak mungkin. Jangan sampai kalah sebelum bertanding. Belum bertanding udah kalah. Jangan, bertanding dulu. Berjuang dulu.
tangan, Tuhan turun tangan. Ya. Jadi itu kan semuanya background-backgroundnya persoalan, kekurangan, kebutuhan, peperangan, penyakit, itu backgroundnya saudara semuanya. Makanya kalau kita punya persoalan, jangan mengeluh, jangan kecil kepala, tinggalkan Tuhan. Ngapain ikut Tuhan gini? Kebaktian berat, tapi kenapa susah? Ini susah. Jangan seperti itu. Ini Tuhan jangan mau proses kita. Ya, kita jadi proses. Jangan tinggalkan Tuhan. Ini artinya merdeka. Jangan tinggalkan. Kalau tinggalkan Tuhan itu, iblis yang masuk nanti menjadi kacau. Kemudian saudara semuanya, Jehovah Mkades, ya, Allah itu yang menyucikan. Kemudian Jehovah Shalom, Allah yang memberikan damai. Kita percaya kedamaian hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian Yehovah Tesiken, kemudian Yehovah Shammah, Allah di sana. Percayalah saudara semuanya, kalau kita tinggal dalam Tuhan, maka ini sifat hakikat Tuhan ada pada kita. Kita mampu, kita kuat, kita berdiri teguh. Terus semuanya, kalau saya baca ini Mazmur 23, 1 sampai 5, ini isinya persoalan, itu komplit. Ada Yehovah Yireh, Yehovah Rafa, Yehovah Nisi, Rohi, ada semua di sana. Dan akhirnya apa? Kita baca akhirnya Mazmur 23 ayat yang ke-6. Pak Virgo, Mazmur 23 ayat 6. Ini akhirnya saudara semuanya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini hasilnya. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, nggak meninggalkan Tuhan, meskipun susah, meskipun problem, kita setia dalam Tuhan. Ikuti Tuhan di proses, nggak apa-apa. Tapi akhirnya Tuhan katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan kita nikmati. Mengikuti aku, bukan sehari, bukan 2 hari, sepanjang umur hidupku. Inilah jaminan Tuhan kepada kita. Jika kita dalam Tuhan tetap setia, sungguh-sungguh percayalah, berkat Allah akan turun dan mengalir. Dan dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Ini komitmen kita. Apapun yang terjadi, kami tetap ikut Tuhan. Tetap melayani Tuhan, tetap berbakti kepada Tuhan, dan percayalah, the end-nya adalah sesuatu yang indah dan mulia. Amin. Kiranya apa yang Pak Lukas sampaikan ini boleh menjadi berkat. Amin. Dan Roh Kudus kiranya bekerja membuat kita jernih berpikir, terang melihat Yes. Allah itu beserta kita. Amin. Amin. Tuhan beserta kita. Haleluya. Mari sama-sama kita akan nyanyikan bagikan bejana. Siap musiknya? Biarlah kita semuanya dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, bentuklah kami Tuhan, haleluya.
kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Haleluya Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, Muliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu, Muliakan nama-Mu. memuliakan Surga, terima kasih Tuhan. Pakailah kami untuk memuliakan nama-Mu. Kita berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Lukas. Semoga firman Tuhan menguatkan dan mengingatkan dan memberkati kita semua. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Saya minta petugas kolektanya 2 kali minggu ketiga ya. Ya Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan. Tuhan sucikan, kuduskan berkat ini Tuhan Yesus. Yang tidak bisa memberi juga Tuhan berkati. Amin. Tuhan pakai uang ini untuk memperluas daerah-Mu Tuhan. Kami mau beri dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Kita nyanyikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Boleh berdiri ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. katanya jalanan. Saya cinta Yesus, ya la 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 la. Yesus cinta saya, ya la 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 la. Saya cinta Yesus, ya la 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 la. Yesus cinta saya, ya la 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 la. Yesus cinta saya, ya la 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 la. Yesus cinta saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Dengan hormat saya minta untuk Bapak Hendra untuk mendoakan syafaat. Bapak, kami ucap syukur berterima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh senantiasa belajar daripada firman-Mu yang boleh memberikan pencerahan Tuhan. Di saat-saat kami sulit, di saat-saat kami membutuhkan sesuatu Tuhan, biarlah kami juga belajar untuk memberi Tuhan. Dan kami tidak melihat apa yang kami miliki Tuhan, tapi Tuhan mengenal setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa,
kalau pada malam hari ini kami boleh mengalami Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Setiap hari kami boleh rasakan di dalam setiap mata pencaharian kami, di dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami meninggalkan Kau, sekalipun kami melupakan Kau Tuhan, Engkau tetap setia Tuhan terhadap janji-janji-Mu, teristimewa terhadap setiap anak-anak Tuhan yang selalu ambil bagian dalam setiap pelayanan apapun Tuhan yang terjadi. Kami tetap percaya dengan iman, dengan penuh harap bahwa Yesus senantiasa menolong kami dalam setiap hal. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh merayakan Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-80. Kami percaya Tuhan, sebuah perjalanan panjang dari sejak pertama kali Indonesia merdeka sampai memasuki usia 80 Tuhan. Banyak sekali yang terjadi di negeri ini Tuhan. Dan akhir-akhir ini kami juga melihat banyak hal-hal yang mengecewakan juga terjadi di negeri ini Bapa. Banyak peristiwa-peristiwa intoleran terjadi Tuhan, karena kaum mayoritas selalu merasa menguasai negeri ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, lewat kemerdekaan yang kami boleh terima dan kami boleh peringati hari ini, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan, Tuhan semakin mendewasakan bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini boleh terbuka, setiap mayoritas boleh menerima minoritas, dan selalu bahkan terjadi toleransi supaya negara ini boleh tetap aman, berdiri, damai, sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan di usia 80 itu Tuhan tetap memberkati negeri kami, bangsa kami Tuhan. Sekalipun terpuruk, ada masalah ekonomi, masalah politik, masalah-masalah yang terjadi di negeri ini Bapa, biarlah lewat ini semua Tuhan, bangsa ini boleh mengalami terobosan baru, bangsa ini boleh mengalami Tuhan jamahan dan lawatan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami kemajuan dan kemajuan, lepas dari setiap penderitaan dan kesulitan, dan boleh merdeka mengalami Tuhan progresif, kemajuan yang nyata. Berkatilah kekayaan negara bangsa ini Bapa, supaya setiap kekayaan yang ada ini boleh dapat dipakai untuk mensejahterakan bangsa ini Tuhan. Berkati setiap tanah yang ada di negeri ini Tuhan. Tuhan tetap memelihara bangsa ini, sekalipun bangsa ini dalam banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat merisaukan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tetap memelihara bangsa ini. Istimewa gereja-gereja Tuhan di Indonesia Bapak boleh tetap bersatu, tetap berdoa, tetap bersinergi Tuhan untuk bangsa ini Bapa, terus menerus berdoa, menaikkan pujian hormat, dan supaya bangsa ini boleh mengalami Tuhan pencerahan-pencerahan Bapa, sehingga bangsa ini lebih bertobat, mengalami urapan daripada Allah, sehingga bangsa ini boleh mengalami Tuhan jamahan tangan Tuhan. Kuasa-Mu terus bekerja Bapa, sehingga bangsa ini boleh tetap terpelihara Bapa di dalam kemerdekaan ini yang terjadi Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pak Lukas yang sudah mencapaikan firman-Mu Bapa, tutup bungkus kuasai terus hamba-Mu Tuhan, kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, pakai dengan hikmat marifat Tuhan, sehingga lewat pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Tuhan senantiasa pelihara, Tuhan tetap bersama dengan Pak Lukas kemanapun hamba-Mu berada Tuhan. Tuhan jaga, tetap pelihara dengan kesehatan, kekuatannya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga kota Sukabumi. Kami percaya Tuhan lewat kota ini juga boleh banyak Tuhan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tuhan tetap lindungi pelayanan pekerjaan Tuhan di Sukabumi, khususnya di penabur benih. Tuhan tetap terus bekerja Tuhan, sehingga lewat penabur benih juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, boleh mencapai Tuhan doa-doanya itu terus boleh terjadi lewat ROTD, banyak menjangkau bangsa-bangsa di muka bumi ini,
Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Terus Tuhan berikan hikmat hamba-Mu Wali Pak Yusuf yang juga boleh setia melayani pekerjaan-Mu Bapa. Tuhan terus ungkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh mengalami Tuhan jamahan tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami rindu juga rumah ibadah yang permanen. Kami percaya Tuhan Allah yang menyediakan. Kau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga setiap kebutuhan setiap hamba-hamba Tuhan, baik juga dengan GKK Itali Takum juga Tuhan yang akan sediakan tempat yang layak untuk beribadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan doa berkat. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Kita percaya malam hari ini Tuhan memberkati setiap kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur terima kasih kami kehadirat-Mu lewat ibadah pada malam hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh selalu mengagungkan nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat lawatan Tuhan, buat jamahan-Mu, buat berkat kesembuhan, pemulihan kami boleh alami di tempat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini setiap kami boleh menerima berkat yang dari surga. Mari saudara angkat tanganmu. Saudara pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan Yesus turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anak, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga bejana-bejanamu dipenuhkan, mengalir, meluber, gandum-gandummu dipenuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk berkemah di dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kami percaya setiap kami malam hari ini diurapi oleh Engkau, dimateraikan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah syukur kehadirat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha. Kami boleh menerima berkat dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Ya Tuhan, amin. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan yang memberkati kami berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerimanya. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas setiap rencana-rencana dalam hidup kami di dalam nama Yesus, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Ada tangan Tuhan, ada tangan Tuhan Yesus yang menyertai kami. Ada tangan Tuhan yang melindungi, membentengi, bahkan memberkati. Kami percaya malapetaka, sakit penyakit, roh nenek moyang, kutuk kuku tidak dapat mendekat di dalam setiap hidup kami. Kami boleh mengalami pelepasan, kesembuhan, kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ketakutan percaya Tuhan di dalam hidup kami. Kami punya Tuhan Yesus. Roh-Mu di dalam hidup kami lebih besar dari setiap masalah-persoalan gumulan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa,